channel Aza Podcast, tempat ngobrolin tentang hal menarik dan seru. Bersama aku, Ailsa, dan hari ini aku gak sendiri, yaitu bersama dua temanku yang masih mahasiswa di Universitas Airlangga. Halo teman-teman, aku Zidan, semoga bisa ikut sharing di podcast ini. Halo, aku Aurel. Nah, jadi kali ini tuh topiknya tentang sistem kerja hybrid. Sistem kerja hybrid ini sangat luas, baik nanti kita lihat dari sudut pandang mahasiswa, tentang karyawan, bagi perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kalian harus pantengin nih. Oke. Jauh-jauh tentang sistem kerja hybrid, kalian apa sih mahasiswa ya? Nah, di mahasiswa itu tuh apa sih yang menurut kalian bisa diterapkan tentang sistem kerja hybrid ini? Kalau dari aku sih, hybrid ini sih sebenarnya plus minus sih. Kalau plusnya dari aku itu lebih fleksibel karena nggak harus setiap hari datang kampus. Tapi kurangnya itu kurang interaktif antara dosen dan mahasiswa, itu kurang interaktif. Apalagi ketika kita itu nggak paham materi, akibatnya kita itu nggak bisa diskusi langsung ketika hybrid. Soalnya kan terbatas gitu. Terus dan itu gampang bosan juga. Nah, setuju banget. Apalagi kalau dosennya tuh memberi materi aja, nah tidak ada interaksi. Menurutku ya bosan sih dan kurang menarik. Nah, aku juga merasa kalau kuliah hybrid ini ya sangat membantu kalau kita belajar mandiri. Nah, tetapi kalau belajar di rumah sendiri kurang fokus sih menurut aku karena banyak distraksi dari rumah. Oke, nah kalau aku lihat nih dari pendapat dua temanku ini berarti sebenarnya gak jauh beda ya dari tren kerja hybrid ke perkuliahan karena biasanya kan sama-sama mix. Jadi kalau misalnya diterapkan di dunia perusahaan itu gimana ya? Iya, dan ternyata udah banyak banget loh perusahaan di Indonesia yang menerapkan sistem kerja hybrid ini sejak pandemi COVID-19. Nah, mereka sadar bahwa kerja itu nggak harus langsung ke kantor, bisa di rumah saja gitu. Tapi kan ini kan masih baru ya. Iya. Hybrid kan masih baru. Jadi di perusahaan itu nggak semuanya sudah siap dengan sistem ini. Jadi masih banyak perusahaan yang trial dan error. Ngomong-ngomong trial dan error nih, kebanyakan dari kita kan mayoritas Gen Z ya. Mereka tuh kan suka work-life balance ya. Terutama apalagi teman-teman yang bukan Gen Z, milenial dan ke bawah itu kan yang sukanya masih 9 to 5. Yang misalnya Gen Z diterapin 9 to 5 terus tiba-tiba ada hybrid atau yang milenial menjadi hybrid itu kan masih apa ya? Shock gitu kan, kaget gitu. Gimana sih caranya untuk beradaptasi dengan hal ini? Tapi yang penting kan outputnya ya, output dari kerja di mana aja yang penting hasilnya, kemudian produktivitasnya meningkat dan bagi perusahaan juga plus juga kitanya juga plus ya. Jadi sama-sama memiliki keuntungannya sendiri. Tapi memang hybrid ini sangat menarik sih. Soalnya sistem ini tuh menuntut kita agar bisa memanajemen waktu dan juga manajemen kita kapan harus bisa menyelesaikan tugas kita. Tapi nggak semua sih perusahaan, ada juga perusahaan yang mewajibkan karyawannya tetap masuk setiap harinya. Jadi tren hybrid ini memang beda-beda setiap perusahaan. Nah, jadi karena itu tuh teknologi itu harus yang pesat, teknologi sana pesat banget. Jadi kita harus diiringi juga nih manusianya, kita harus pesat banget. Iya, betul. Biar nggak gaptek, kita harus cakap untuk berliterasi secara digital. Jadi dibarengin juga dengan kemampuan kita untuk mengakses itu biar lebih cepat, lebih mudah. Karena kan tujuan informasi dan digitalisasi itu kan mempermudah ya. Kayak lebih efisien. Terus juga ini kan ada aplikasi yang kita gunakan mungkin Microsoft, Google atau Google tuh banyak banget kayak Google Meet, Google Docs, Google Sheets ya bisa diakses beragam device dan dimanapun kalian ada yang selama internet itu terkoneksi dengan stabil. Jadi tentang perusahaan itu bagaimana ya? Oh, manusianya. Nah, tapi ya menurut saya nih, tapi memang nggak semua orang langsung bisa beradaptasi dengan tren ini ya kan, apalagi orang-orang yang lanjut usia ya kan, jadi susah menyesuaikan menyelesaikan teknologi hybrid ini Jadi gitu. mungkin kekurangannya itu masih tentang literasi digital untuk memaksimalkan potensi kita sendiri untuk apa ya, membarengi lah istilahnya dengan teknologi digital tuh yang selalu melesat, selalu apapun ada aja kayak basic AI sekarang. Iya betul sekali. ChatGPT juga. Oke nih, sekarang udah ngomongin tentang
perusahaan, karyawan dan sebagainya. Nggak afdol kalau kita nggak ngomongin tentang plus minus tentang sistem kerja hybrid sendiri nih. Nah, kalau dari plusnya ya, kalau dari perusahaan, sisi perusahaan juga ada mendapatkan keuntungan, yaitu kita bisa menghemat biaya operasional di kantornya. Jadi kan nggak setiap hari karyawan masuk gitu. Tapi di balik plusnya tadi juga ada tantangannya tentunya. Yang paling kerasa itu tentunya itu koordinasi di timnya. Karena ini cuma hybrid virtual aja, jadi sangat resiko untuk miskom dan juga nggak semua orang itu cocok dengan sistem kerja hybrid ini, karena ada orang yang merasa lebih fokus ketika kerja di kantor daripada di rumah. Oh iya. Kayak lebih memanfaatkan fasilitas yang ada di Iya. kantor. Iya. Di startup sekarang kan banyak yang sudah menyediakan gym corner, Nah. mungkin tempat biliar dan sebagainya. Jadi kalau di rumah tuh, aduh mau langganan gym lagi, kok bayar lagi. Iya, bayar lagi. Jadi Betul. Jadi kalau WFO, office, jadi enak kan bisa memanfaatkan. Iya, betul. Nggak bayar lagi. Nggak mau rugi nih ya. Iya. Dari ngomong dari sini dan kekurangannya tuh mungkin burnout juga nggak sih, Juga. kayak males, jadi kayak udah kerjaannya banyak numpuk, jadi kita nggak ada ruang, ada space Iya. lagi tentang untuk ruang kerja sama ruang pribadi. Misalnya kalau di rumah nih, misalnya di rumah tuh enak rebahan gini, misalnya Iya. ada kasur, Tapi malah iya kerja. kerja. Nggak enak. Kalau pergi ke kafe kok boncos, Iya, ya, uang lagi, biaya lagi, gitu. tapi sebenarnya enak banget sih ya kalau hybrid ini, karena kan Iya. nggak ada apa ya batasan Batasan Iya, waktu. batasan waktu. Iya. Jadi kayak nanti 9 to 5, jadi kita kapan aja yang penting sesuai deadline. Iya, Iya. betul Selesai. banget. Iya. Oke nih, berarti kira-kira skill apa sih yang mendukung dan sangat dibutuhkan untuk sistem kerja hybrid ini di masa mendatang? Kalau dari aku sih yang pertama itu perlunya manajemen waktu ya, karena kita kan di hybrid ini nggak terus-menerus dipantau oleh atasan kan. Jadi kita harus bisa manajemen waktu kita, bagaimana mengatur waktu pribadi dengan waktu bekerja agar tugas itu bisa tepat selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua juga ada komunikasi yang efektif, karena kita kan di hybrid ini komunikasi cuma lewat WA, lewat chat atau email kan. Jadi gimana caranya komunikasi kita itu harus efektif agar tidak terjadi miskomunikasi. Kayaknya kalau misalnya gini kan kita mengerti kan perasaannya, bisa Iya. lihat lewat mimik wajahnya, tapi kalau langsung Cuma chat. di chat kan Nah, nggak iya, bisa betul. terasa ya, Iya. kayak Iya. skillsnya ini anak ini marah nggak sih Iya, sebenarnya? betul. Oke, kalau mungkin aku ada Update dulu skill kalian. Nah, biar kalian nggak kaget gitu. terutama yang ini skill di literasi digital Nah, tadi ya. ya penting banget karena Karena kolaborasi virtual mungkin Mm-mm. udah jago public speaking, public Iya. speaking, tapi masih agak gaptek tentang teknologi, masih Yes. belum bisa mengayomi timnya secara bonding dengan Iya. hal-hal yang ya kita inginkan. Misalnya kita nggak ingin sih mau kerja hybrid tapi karena paksaan sih Iya. Iya. Mau Iya. itu kan memang apa ya, pressure sendiri Iya. kan ya untuk kita agar gimana caranya di perusahaan ini masih waktu berjalan. Iya. Ngomongin tentang hybrid itu mungkin sampai di sini aja ya Iya. teman-teman. Kesimpulannya sih emang semuanya ada plus minusnya sendiri, tapi kerja hybrid ini akan nantinya masih diterapkan oleh perusahaan di Iya, masa pastinya. mendatang. Teknologi tadi yang terus berkembang. Iya. Kalau di ini selalu berkembang, apalagi tentang AI nih. Iya. Aduh, gebrakannya dari China aja banyak, terutama di musik ini yang bisa menggemparkan Wah. Amerika Serikat. Oke, sekian dulu podcast dari kami. Aku Elsa. Aku Aurel. Dan Terima kasih telah menonton dan menyaksikan podcast Aza. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. See you.